Aku harus hati-hati karena kabelnya tidak terlalu panjang di sini. Kabelnya tidak panjang dan guna dan bisa mungkin akan ada refleksi dari lampu. Anyway, di manakah spidolnya? Ah, di sini dia spidolnya. Dan ini kita akan mulai di sini. Oke. Sebenarnya itu bukan dual channel tapi tetap satu channel. Well, anyway, masih record nih. Gonna start with social magnet and kompas. Maksud dalam artian ini adalah kita tadi membahas sesuatu seperti sosialisme dan kemudian jadi sosial ini ada yang namanya social identity kan. Ada social identity. Kemudian bagaimana siapa siapa dirimu dan who you are really itu kan. So we have a problem or not a problem at all. Dan di sini adalah sebenarnya kita tidak ingin bahas ini tapi gue akan bahas aja karena gue pengen mengekspresikan apa yang harus gue pingin kan. Dan gue akan membahas banyak hal yang tidak bermutu dan I love it because it's me. I just like I don't want to get straight away. Our point is still the same. We're not making a complex. We're make documentary. Documenter. So we can make documentary. Anyway, this is what I'm listening today. Dan sekarang ada hujan. Kalau misalkan mikrofon gue kedengaran keluar, sekarang emang lagi hujan. Dan it's lovely. Anyway, we're gonna start with the social magnet dan kompas. Kita ada dua hal untuk menuju goal, ya men. Untuk menuju goal itu ada dua hal. Yang pertama adalah ada dua prinsip. Gue lupa tadi prinsipnya apa, tapi yang pertama ada kayak misalkan time base dan lu punya goal, maksudnya goal yang bisa dicapai gitu men, achieve. Lu ada goal yang dicapai dan lu ada time base, waktunya jelas gitu kan. Strukturnya lu bisa belajar dari starting small small dan sedangkan kalau misalkan lu berada di tujuan, ya kalau misalkan lu tidak ingin mencapai tujuan dengan cepat dan lu hanya akan break yourself gitu kan, then you gonna start with something actually vague, sesuatu yang tidak terarah. Lu bisa berada di manapun, anywhere you want gitu kan. Lu juga sama, you're not goal oriented gitu kan. Lu lebih ke arah delay. Lu tidak ada waktunya tidak pasti man. No uh, no time bound. Dan lu kalau misalkan ada time bound, yang sepertinya gue juga memiliki problem ini, gue juga harusnya tidak mendelay dan gue juga harusnya tidak apa, gue harusnya ada like you know ada waktu yang tertentu yang harus gue capai gitu, ada target waktunya gitu men. Dan kalau misalnya gue nggak punya target waktu, maka gue tidak akan pernah sampai tujuannya. Maka gue harus ada timing. Ada misalkan counter time gitu men, sejauh mana dan sampai kapan kira-kira waktu kita akan sampai ke tujuan gitu. Kalau misalkan dalam waktu ini tidak sampai tujuan, maka ada pertanyaan. Anyway, mungkin kalau misalnya kita berada di tengah ini bisa terjadi yang namanya itu you know uh, cahaya mantul ke layar. Gue juga dari sini terlalu dekat mungkin kalau misal ke dekatan situ men. Dan kita megang ini, gue berharap ini normal dan raw. Gue paling suka kalau misalkan rekam video itu dan suaranya tuh raw gitu kan, kayak bener-bener kayak you can hear anything upside gitu. Suatu di kanan kiri lu bisa denger, dan itu menurut gue itu menarik banget. Lihat ada suara hujannya, sebentar gue buka. Suara hujan ini tutupnya. Anyway, gue berharap audinya ini gue nggak begitu terlalu banyak gerak, atau meskipun kalau gerak pun semoga tidak ada ini men, apa namanya men, apa ya istilahnya, suara kayak misalkan ketika lu rekam harusnya itu nadanya normal, tiba-tiba ada gresik, itu suara gresik gitu kan. Nah, I hope this not happening here. Gue akan sebentar dulu. Mampus papan.
Kita kembali ke sini, sosial Shrek. Di dalam sosial ini kita dapat film Shrek, ada beda film banyak sebenarnya kalau misalkan kalian kita bisa simpulkan tadi kita nonton dari channel YouTube kanal lain di Indonesia dan menurut gue pembahasannya bagus sekali yaitu sosial dilema gitu kan. Biasanya sosial itu there is something gitu men. Yang udah pernah bilang ke Bodo ini adalah inner world, dunia di dalam luar dan di dalam diri lu, dan ini adalah out world. Ini adalah dunia luar dan ini adalah dunia dalam. So ini dunia dalam ya, yang di atas ini dunia dalam dan ini adalah dunia luar yang di luarnya ini. Di dalam dunia ini kita ada kontradiksi yaitu antara inner versus outer, ya, dunia di dalam diri lo dan dunia di sekitaran lo. So I guess the problem here is that biasanya kita itu terbawa arus dengan dunia luar. Oke, biasanya kita terbawa arus dengan dunia luar gitu men. So dunia luar biasanya mempengaruhi diri kita dan kemudian hal ini yang akan memberikan ini men, identitas, dan identitas lu, siapa diri lu, dan apa yang menandakan lu bahwa lu itu ras ini dan ras itu yang akan menjadi sebuah situasi di mana orang bisa menjadi rasis gitu kan. It's actually not jokes bro, it's really bad. Dan yang paling parah adalah bullying, atau mungkin di kasusnya orang luar negeri terutama di Amerika itu adalah bagaimana dia itu ada proses white people dan black people. Oke, ada white dan ada black. Ini seperti dua dunia yang berbeda. So ini gue bilang inside dan outside yang akan membentuk menjadi sebuah identity menurut kita. Well, I don't know about anyone else, atau mungkin profesor, karena gue bukan profesor. Anyway, that's me trying to simplify my own thoughts. Anyway, this is happening here. Identity change reality social. Jadi kalau misalkan ada identitas, kita masuk ke dalam Shrek. Dunia Shrek ini paling menarik adalah ketika Fiona, Shrek itu, you know what, pada akhirnya dia tidak menjadi seseorang yang cantik, tetapi menjadi ogre, itu ogre Fiona gitu kan, the green ogre Fiona. Dan kemudian Shrek bilang bahwa you're not, you're you don't have to gitu kan, lu nggak harus menjadi seorang putri manusia normal yang berada di dalam kingdom untuk menjadi cantik, bahwa karena lu sendiri udah cantik. So it's like itu seperti menantang sebuah kisah di mana pangeran kodok itu dicium oleh princess dan kemudian menjadi pangeran yang cantik, atau Beauty and the Beast di mana the beastnya itu ya, yang monster itu akhirnya menerima cinta dan berubah menjadi pangeran yang ganteng. Tapi di sini The Shark menolak semua hal itu, dan menurut gue itu adalah sesuatu yang membuat Shrek itu keren. Dan gue baru ngeh saat ini setelah dikasihin oleh youtubernya, dan kita tahu bahwa oh ya benar sekali men, Shrek itu bilang bahwa you are who you are gitu men. You are smart, you are beautiful because this is who you are. It's not like anything else. You're not someone else, something like that. Kamu bukanlah orang lain, kamu adalah diri lu sendiri, dan you can love yourself, dan lu bisa mencintai diri lu sendiri. You don't have to, kamu gak harus kayak kamu gak harus memenuhi standar dari masyarakat. Misalkan dalam artian untuk lu dikatakan cantik, lu harus berdandan sedemikian rupa hingga you boros banyak banget makeup dan whatsoever, boros segala macam gaun, pakaian dan segala macam agar lu itu bisa memasuki standar mereka dan lu menjadi orang yang cantik atau ganteng gitu kan. But reality is, nyatanya adalah lu itu ganteng ketika lu menemukan lingkungannya tepat. Oke, so let me hear. Ini adalah inner world dan ini adalah outer world. Oke, jika inner world lu tidak cocok dengan outer world lu akan menemukan kompas dan magnet. Oke, diri lu itu akan menemukan, yourself will find another
Oke, orang yang sama. Somehow I don't know, gue nggak tahu apakah ini adalah sebuah konsep yang berbeda. But anyway, yourself, diri lu, dan akan melakukan dunia di mana orang lain juga memiliki hal yang sama. So this is like sebuah magnet dan kompas yang menuntun lu kepada dunia yang lu harapkan dan apa yang lu pikirkan, apa yang lu bangun gitu kan dalam diri lu, dan kemudian ini akan menjadi kompas. Oke, lu akan menemukan orang yang sama persis, nggak harus sama persis tapi mungkin sekitar 80% atau 90% atau mungkin hanya 70% gitu kan, yang memiliki kesamaan dunia dengan yang lo miliki. Jadi kayak dia itu bisa support lu dan lu bisa support mereka. So this is like kompas dan magnet. This is what happen, okay? Atau terkadang di dalam setiap film semuanya itu kita karakter utama menentang dunia, menentang outer world, menentang kebiasaan, menentang tradisi yang membuat mereka itu mengubah realitas sosial. So sosialitas itu sosial emang sedikit rumit kalau misalnya kita bilang dari segi ini, tapi setidaknya ini yang terjadi. So dalam game kita Meryl, setelah kita bahas beberapa lama, dalam game kita Meryl adalah seseorang yang berubah manusia, tapi gue kayak punya pikiran, bagaimana jika what if Meryl itu menggunakan masker, topeng. Bagaimana jika Meryl itu memiliki topeng atau menggunakan topeng untuk menutupi jati dirinya. Gue akan ngecek dulu. Oke, masih ngerekam 11 menit. Bagaimana jika Meryl itu menggunakan topeng untuk menutupi jati dirinya sendiri? Oke, sesuatu yang gue bilang sepertinya di luar konteks gue nggak kepikiran, tapi gue ada pikiran ini kemarin ketika gue bilang bagaimana jika Meryl itu dengan realitas sosial yang seperti ini itu sepertinya memiliki menggunakan you know, masker, topeng, karena dia ingin diterima di kelompoknya. Padahal kelompoknya itu adalah kelompok hybrid yang realitanya kelompok hybrid itu adalah sebuah kelompok atau masyarakat sistem sosial di mana tidak ada manusia, karena hybrid itu adalah setengah manusia setengah hewan. Kalian bisa mengambil referensinya dari The Beastar, anime Beastar, atau Zootopia, atau film-film animasi kartun yang memiliki tokoh utama hewan. So that's the point gitu kan. Yang kedua, ini mungkin menjadi sebuah daya tarik yang menarik gitu. Kenapa lu menggunakan topeng gitu kan? Gue pengen unfolding ini, cuman gue nggak tahu apakah gue bisa menambahkannya ke dalam cerita karena gue belum bikin cerita lagi. Gue juga pengen bikin cerita lagi. Gue harus bikin yang namanya itu apa, men? Yes, gue harus bikin planning. Kemanakah gue akan bergerak selanjutnya? Karena kita sekarang berada di dalam stalemate. Oke, gue akan bilang kalau misal gue sekarang harus berada di dalam stage terakhir, alhamdulillah, yalah, untuk belajar JavaScript OOP, yaitu Object Oriented Programming. Kita akan hapus dulu di sini. Dimana kita akan masuk ke dalam OOP, Object Oriented Programming section. Gue mungkin akan berikan waktu gue 1 bulan sampai akhir bulan ini, Oktober 2025. Gue harus bisa selesai OOP. Oke. Baru di bulan November 2025 gue harus bisa selesai yang namanya itu asynchronous JavaScript. Oke. Gue harus bisa selesai 2 materi ini. Ini materi harusnya 1 bulan atau enggak. Kalau misalnya ini 1 bulan enggak sudah selesai, gue harusnya ini di pertengahan November, pertengahan November gue selesai. Kemudian gue harus belajar yang lain itu dari November sampai Desember 2025. Ini adalah framework atau katakanlah game engine kita, men. Oke. Kita harus masuk dalam framework dari game engine kita, men. Di sini.
Ini Desember harusnya selesai. Begitu masuk bulan Januari, kita harus mulai 2026. Kita akan melakukan prototipe pertama kita. Prototipe awal 1 bulan. Karena kita harusnya udah belajar framework game engine di tahun Desember 2005. Harusnya November udah selesai, kita harus belajar di Desember. Kemudian sorry, gue akan ngecek dulu, Mister. Oke, ini masih ngerekam. Gue bingung sama Linux. Kadang Linux itu kalau misalkan dia ditinggal, dia itu ngunci sendiri, dan gue berharap ketika ngunci dia itu nggak berhenti. Gue akan cek lagi, masih ngerekam. Yes, videonya masih direkam. Dan ini untuk prototipe awal ya. Kemudian di Februari, ini harusnya sampai mid doang sih, mid Januari, mid, nggak boleh sampai, hopefully nggak sampai Februari gitu kan, 2026. Kita harus full story. Kita nggak boleh ada yang nama itu apa namanya men, kayak delay. Tidak boleh ada delay, tidak boleh ada delay. Dan kita sudah tidak boleh lagi itu belajar you know what, kayak mungkin kita bisa menambah ilmu, tapi kita tidak boleh terlalu fokus untuk mengejar apa istilahnya ya, reference dan apanya namanya, tutorial, misalkan tutorial untuk bikin story, karena kita ini harusnya sudah full burst ya, full story dari awal sampai akhir, bagaimanapun caranya. Sebetulnya kita sekarang harus nyicil-nyicil dari sekarang. Jadi begitu kita udah masuk ke dalam bulan Februari, kita semua harus bikin dialog. Ini Februari harus finish. Bulan Januari, Februari, Maret ya, 2026 kita harus bikin yang namanya itu apa men, pixel art asset. Ini harus full, Maret ini harus full people. Harus full dari apa, cuman basicnya doang. Oke, basic yang bisa dipakai, misalkan tile sheet dan segala macamnya. Ini harus mulai full di bulan Maret. Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Oke, begitu ini udah full, kita akan masuk ke playtest di bulan 2, itu bulan Mei 2026. Kita harus mulai playtest ulang. Sorry, prototype untuk gameplay ulang. Oke, ini harus bikin dan harus di bulan Mei, karena ini udah mepet banget waktunya people. Bulan Mei, Januari, Februari, Mei, Januari, Februari, Maret, April. Sorry, ini bulan April. April harusnya udah prototype game plan. Mei kita harus bikin yang namanya itu, udah masuk ke dalam konteks dialog, udah masuk ke dalam konteks ini. Tapi gue udah full story-nya harus di bulan Februari. Maret ini kita udah bikin aset, kemudian prototype game plan. Balik lagi ke dalam story people, kita harus bikin lagi story-nya lagi. Story story dialog apa aja yang harus dibenerin, apa yang nggak perlu dibenerin, story apa yang ditambah gitu kan, story tambahan atau story untuk fixing, untuk membenarkan beberapa story. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni kita harusnya sudah mulai ke dalam SFX plus ambient plus yang namanya itu minimal main theme untuk musik. Oke, kita bikin ini dulu. Begini ini udah selesai sampai bulan Juli kita harus mulai finishing. Bukan harus finishing, tapi sudah mulai start dari apa namanya men, karena kita sudah mulai dari Mei untuk bikin awalnya ini SVX dan segala macam. Kita mulai dari Juli, kita harus mulai jalan. Kita harus mulai jalan, nambahin satu bagian per bagian. Gue akan lihat dulu, masih ngerekam videonya. Juli per bagian Juni, Juli, Agustus, September. Pokoknya September ini udah selesai. September ini semua story plus ya, yang itu gameplay itu udah finish.
Oke, ini udah finish storynya people. Gue harap di bulan September udah finish. So this is happening. Begitu kita masuk ke bulan September, Oktober, November, Oktober, kita harus mulai ada itu yang namanya gameplay, game plan, game plan baru. Oke, kita butuh game plan baru. Apa yang harus kita lakukan di sini? Menurut gue sih harusnya ini udah selesai. Tapi kalau misalnya yang kurang kita harus nambahin di sini. Misalkan gameplay prototype lagi diubah di sini. Ini Juni sampai September, oke. Ini story loh, men. Ini udah harus fix gini. Ini nggak boleh lagi yang kita itu main-main. Kita nggak boleh lagi yang namanya itu delay diperlamakan karena ini tidak akan selesai kalau misalnya seperti ini jadinya. Sebagai ini dev kita butuh strong vision. Mungkin gamenya tidak akan berhasil mencapai ribuan atau mungkin ratusan atau mungkin puluhan orang. Mungkin gamenya akan mencapai satu orang. Anyway, that's enough kan. Maka itu sudah cukup dan kita bisa bikin game berikutnya. Kita bisa belajar dari kesalahan ini, kemudian kita mulai belajar dari game kecil. Oke, habis ini kita bikin game kecil. See what I mean? Setelah ini kita akan menggunakan aset kita berkali-kali di game kita dan menurut gue itu oke lah, fine. Anyway, gue merasa ini doang yang harus gue sampaikan. Ini 700 pixel, gue yakin kameranya juga nggak begitu autofocus karena autofocusnya udah rusak. Dan kita bisa pakai ini. Dan what? Suaranya hujannya bagus banget. Bisa bantu kita di sini. Anyway, that's it for now. I'm gonna see you around tomorrow, okay? Stop right here.